Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 3 akan menampilkan sebuah video yang judulnya udah kalian ketahui di bawah ini. Sebelum saya melanjutkan video ini, alangkah bagusnya kalau kalian like dan komen terlebih dahulu, karena like dan komen kalian sangat berarti untuk kami. Nah, udah nggak? Kalau udah, yuk capcus kita lanjut video ini. Nah guys, jadi aku mau kenalin anggota dari kelompok 3. Yang pertama yaitu Kurnia Ilahi, NIM 19034114. Yang kedua, Pratiwi Golil Prasetyani dengan NIM 19034074. Yang ketiga, Lufia Sepra Andini dengan NIM 19034092. Yang keempat, Wulan Aulia Fauzi dengan NIM 19034098. Yang kelima, Yulianis dengan NIM 19034136. Yang pertama yaitu pengertian energi listrik dan global warming atau pemanasan global. Energi listrik atau tenaga listrik adalah salah satu jenis energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere dan tegangan listrik dengan satuan volt, dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan watt. Untuk menggerakkan motor, penerangan, memanaskan, mendinginkan, atau menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik untuk menghasilkan bentuk energi lain. Energi listrik dapat menjalankan peralatan rumah tangga, peralatan perkantoran, mesin industri, kereta api listrik, lampu umum, alat pemanas, dan lainnya. Energi yang dihasilkan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti air, minyak, batu bara, angin, panas bumi, nuklir, matahari, dan banyak yang dapat menghasilkan energi listrik lainnya. Satuan pokok energi listrik adalah Joule. Satuan lainnya yaitu kWh. Listrik untuk industri dan perumahan dihasilkan dari pembangkit listrik seperti PLTA, PLTB, PLTD, PLTM, PLTS, PLTU, dan lainnya. Selanjutnya yaitu pemanasan global atau global warming. Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Suhu rata-rata pada permukaan bumi telah meningkat selama 100 tahun terakhir ini. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyimpulkan bahwa sebagian besar meningkatnya suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20. Kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca, efek aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. Kesimpulan dasar ini telah dikemukakan setidaknya 30 badan ilmiah dan akademik. Akan tetapi, masih terdapat beberapa ilmuwan yang tidak setuju dengan beberapa kesimpulan yang dikemukakan oleh IPCC. Model iklim yang dijadikan acuan oleh proyek IPCC menunjukkan bahwa permukaan global akan meningkat 1,1 hingga 6,4 derajat Celcius antara tahun 1990 sampai 2100. Perbedaan angka perkiraan ini disebabkan oleh penggunaan skenario-skenario berbeda mengenai emisi efek rumah kaca pada masa mendatang. Seperti model sensitivitas iklim yang berbeda, walaupun sebagian besar penelitian terfokus pada periode hingga 2100, pemanasan dan kenaikan suhu air laut yang diperkirakan akan terus berlanjut selama 1000 tahun kebelakangan ini, walaupun tingkat emisi gas
efek rumah kaca telah stabil, ini mencerminkan bahwa kapasitas kalor lautan. Meningkatnya suhu global diperkirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan lainnya, seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim, serta perubahan jumlah dan pola presipitasi. Akibat-akibat pemanasan global yang lain adalah terpengaruhnya hasil pertanian. Tak sedikit yang masih menganggap sepele pemborosan energi. Padahal, meningkatnya suhu global, perubahan iklim, intensitas cuaca yang ekstrim juga adalah dampak dari pemborosan energi yang setiap hari orang lakukan. Manusia juga bisa terancam habitatnya akibat pemanasan global. Berikut beberapa contoh upaya yang dapat dilakukan untuk menghemat energi, mulai dari rumah. Yang pertama, jangan membiarkan barang elektronik tetap menancap di stop kontak. Salah satu cara menghemat energi paling sederhana dan bijaksana adalah dengan membiasakan untuk mematikan semua peralatan elektronik jika sudah tidak digunakan lagi. Dengan mencabut kabel secara keseluruhan akan memutus aliran listrik pada berbagai peralatan elektronik yang Anda punya. Yang kedua, mengganti lampu dengan yang hemat energi. Metode berikutnya yang bisa Anda coba untuk menghemat energi listrik di rumah Anda adalah dengan mengganti lampu rumah dengan yang lebih hemat energi. Lampu LED bisa menjadi salah satu solusi rumah yang hemat daya. Lampu LED membutuhkan daya yang lebih kecil dari lampu konvensional umumnya, dan akan membuat tagihan listrik rumah Anda menjadi lebih berkurang. Yang ketiga, menggunakan air secukupnya. Cara menghemat energi berikutnya yang bisa Anda coba di rumah adalah dengan memulai menggunakan air secukupnya. Dengan membatasi pemakaian air di rumah, maka Anda bisa mengurangi terbuangnya air dengan sia-sia. Anda juga bisa meminimalisir penggunaan listrik karena pompa air tak akan bekerja secara terus-menerus untuk mengalirkan air dari tanah menuju tempat penyimpanan air. Yang keempat, menaruh kulkas di lokasi yang tepat. Kulkas adalah satu-satunya alat elektronik yang tak pernah mati setiap hari. Tapi, kebanyakan orang tak paham di mana harus meletakkan kulkas dengan benar. Harus ada ventilasi di sekitar kulkas. Bahkan pada dinding, jangan sampai terlalu dekat. Tak memberikan ventilasi akan membuat kulkas cepat panas dan membutuhkan energi yang lebih banyak lagi. Yang kelima, membuat rumah dengan ventilasi dan penerangan yang cukup. Metode untuk menghemat energi yang berikutnya adalah dengan membuat rumah agar mempunyai ventilasi penerangan yang cukup. Bukalah gorden dan jendela Anda di pagi hari agar semua udara segar dan cahaya bisa masuk dengan mudah ke dalam rumah Anda. Pastikan juga agar setiap kamar mempunyai lubang udara agar ruangan menjadi sejuk dan tidak membutuhkan pendingin udara lagi. Berikutnya, membuat jadwal mencuci pakaian Anda sendiri. Pastikanlah agar Anda mempunyai jadwal mencuci pakaian Anda sendiri dan tetap setiap minggunya. Dengan membuat jadwal sendiri, Anda bisa menghemat pemakaian air untuk mencuci baju sekaligus dan tidak menggunakan mesin cuci terlalu sering. Berikut beberapa contoh kecil untuk menghemat energi di rumah Anda. Selamat mencoba! Penggunaan air yang berlebihan dapat mengakibatkan krisis air bersih. Apa saja yang harus dilakukan jika terjadi krisis air bersih? Berikut berbagai solusinya. 1. Penetapan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh sektor swasta maupun masyarakat sekitar. Beberapa pabrik masih nakal dalam hal membuang limbah. Alih-alih mengolah atau menetralkan limbah terlebih dahulu, pihak pengelola justru langsung membuangnya ke sungai. Pemerintah seharusnya lebih tegas dalam menindak pelanggaran tersebut, tidak hanya pada sektor swasta, tetapi juga pada masyarakat sekitar yang kerap membuang limbah rumah tangga secara berlebihan. 2. Teknologi dalam penyediaan sanitasi dan air bersih perlu dikembangkan. Mengingat kepadatan penduduk di Indonesia, teknologi level standar tidak bisa betul-betul bekerja efektif pada pengairan. Kurangnya ruang dan jarak sumber air yang dekat juga menjadi alasan lainnya.
Dalam penyediaan air, melakukan penyebaran sumber daya teknologi ke daerah-daerah lebih efektif daripada pemusatan di satu sektor. Bagaimanapun, sumber air yang tersedia tidak terletak pada satu titik saja. 3. Diperlukan pengkajian terhadap PDAM, baik dari segi tugas, proses kerja, maupun tanggung jawab kelembagaan. Pemerintah harus menetapkan standar minimal kerja untuk PDAM, melakukan pemantauan rutin, penegakan, dan memberikan insentif sebagai apresiasi pekerjaan. 4. Sosialisasi intensif kepada masyarakat pun mengambil peran yang sangat penting. Pemerintah harus memberikan imbauan terkait beberapa hal penting kepada masyarakat. Salah satunya adalah penghapusan buang air besar di ruang terbuka, terutama sumber-sumber air semisal sungai dan danau. Selain itu, limbah rumah tangga juga perlu diolah dengan tidak mencampur atau membuang limbah cair bersama benda-benda padat dan cemaran berbahaya. Upaya membenahi kesadaran akan lingkungan ini bisa dikatakan lebih besar pengaruhnya daripada tindakan memperbaiki. 5. Menanam gagasan pentingnya air bersih sejak dini. Poin ini juga merupakan tindakan penyuluhan. Hanya saja lebih menjurus kepada anak-anak yang berusia lebih muda. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggait sekolah-sekolah untuk terus mengingatkan para siswa. Tema-tema kesehatan, lingkungan, dan peduli sosial diangkat menjadi salah satu pemberi pembelajaran. Dalam terlibatnya para generasi muda, kita bisa lebih antisipatif terhadap masalah air bersih di masa depan. 6. Melakukan pertolongan alternatif dengan sedekah air bersih. Dibandingkan dengan kelompok berfinansial cukup, mereka yang kekurangan cenderung terbebani biaya besar untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Jika kekeringan melanda, sumber-sumber air dengan jarak dan biaya terjangkau akan menipis. Akhirnya, masyarakat terpaksa mengeluarkan dana lebih, atau bahkan mengkonsumsi air yang kualitasnya lebih buruk. Karena itulah, bantuan air bersih dari sesama merupakan pertolongan yang mulia. Lalu, untuk masalah penggunaan lampu yang berlebihan juga berdampak buruk. Untuk menanggulangi penggunaan lampu yang berlebihan dapat dilakukan dengan cara pemakaian lampu secukupnya, mematikan lampu pada siang hari, tidak lupa mematikan penggunaan lampu yang tidak diperlukan, dan lain sebagainya. Dampak penggunaan energi yang berlebihan. Dampak yang ditimbulkan dalam melakukan penggunaan energi yang berlebihan yaitu terjadinya pemanasan global atau global warming. Contohnya yaitu menghidupkan lampu pada siang hari. Kebiasaan tersebut dapat membuat keberlangsungan energi listrik menjadi semakin menipis dan meningkatkan pemanasan global. Hal ini karena listrik diproduksi sebagian besar menggunakan batu bara, dan batu bara juga hampir murni karbon, sehingga pembakaran yang dilakukan ialah dengan menggabungkan oksigen yang menghasilkan CO2, penyebab polusi udara yang mengakibatkan pemanasan global. Dan jika penggunaan air secara berlebihan dan tidak bertanggung jawab dapat berakibat pada bencana kekeringan. Pemborosan penggunaan air bisa mengakibatkan berkurangnya sumber air yang ada dan akan berdampak sangat buruk saat terjadi musim kemarau. Hubungan energi dalam fisika. Dalam fisika, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Dapat kita ketahui beberapa jenis energi, seperti energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerak suatu benda yang memiliki massa atau berat, sehingga semua benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu memiliki energi kinetik. Sedangkan semua benda yang diam tidak memiliki energi kinetik. Dapat kita ketahui jika benda bergerak semakin cepat, maka energi kinetik benda semakin besar. Demikian juga jika massa benda semakin besar, maka energi kinetik benda akan semakin besar. Berbagai penerapan energi kinetik ini dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan pada benda karena kedudukan atau posisi benda terhadap titik acuannya. Ketinggian benda diukur dari permukaan tanah. Dari pengertian tersebut, kita bisa tahu bahwa benda yang diam namun berada di ketinggian tertentu maka akan memiliki energi potensial. Sedangkan benda yang bergerak namun tidak memiliki ketinggian maka tidak memiliki energi potensial. Jika posisi suatu benda terhadap titik acuannya semakin tinggi, maka energi potensial gravitasinya juga semakin besar.
Penerapannya energi potensial ini bisa kita lihat seperti buah yang bergantung pada pohon ataupun PLTA, mengubah energi potensial menjadi energi listrik. Yang ketiga yaitu energi mekanik. Energi mekanik adalah energi total yang dimiliki oleh semua benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu, sekaligus berada pada kedudukan tertentu terhadap titik acuannya. Energi mekanik adalah penjumlahan energi potensial dan energi kinetik.